98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Selamat pagi, sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan luar biasa. Dalam keadaan sehat, itu yang jadi prioritas kita untuk isu-isu belakangan ini ya. Dan masih bisa menikmati dalam kewarasan. Baik kewarasan batin ataupun juga pikiran. Baik, program acara yang selalu Anda tunggu, sahabat Sonora, menjadi inspirasi, menambah wawasan dan keilmuan bagaimana menjadi orang tua. Disinilah tempat kita yang belajar semua ya. Program acara Parenting Talk yang selalu hadir setiap hari Senin jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Hasil kerja sama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center. Dan sudah ada dua narasumber saya, tamu saya yang sudah tersambung bersama kami di ujung sana karena kita melakukan siaran via Skype, aplikasi Skype ya. Nanti akan saya sapa beliau-beliau ini. Yang pertama adalah Candidate Dr. Titis Tata, MMCT, NNLP, CPSTF. Beliau adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam. Semangat pagi, salam potensi talenta. Luar biasa. Satu lagi narasumber tamu kita yang juga luar biasa, tidak mau kalah semangatnya dengan kita berdua di sini ya. Ada Pak Hoiril Yakin, biasa dipanggil Pak Coy. Ya, beliau adalah brand leader di PT Jatim 3 Manunggal, dealer Yuasa Battery, seorang trainer spiritual sales dan juga trainer spiritual family. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Coy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia, mulia. Waduh, Anda berdua punya salam saya jadinya apa? Saya mulai berpikiran juga nih untuk setiap program acara saya punya salam gitu ya. Iya. Baik, sahabat Sonora, kalau Anda penasaran seperti apa sih wajah kami bertiga ya, kalau Anda mendengarkan siaran radio ini hanya mendengarkan suaranya saja, tapi kalau Anda ingin melihat kami secara visual, silakan. Anda bisa lihat Instagram dan juga akun YouTube-nya teman-teman dari Talenta Coaching and Training Center. Di sana akan Anda lihat setiap episode visualisasi dari kami bertiga ini seperti apa, bisa Anda lihat di sana. Termasuk kalau Anda lihat nanti akan terlihat segar. Karena kenapa? Untuk episode hari ini khusus Bu Titis ini menggunakan rancangan wardrobe atau pakaian persembahan dari Iskalia Butik ya. Anda silakan nonton Instagramnya, koleksi-koleksi terbaru dan terbagus lah, best lah ya dari Iskalia di Instagramnya Iskalia, ISQALIA. Saya visualisasikan untuk Anda yang mendengar di rumah, mendengarkan audio ini ya. Bu Titis ini pakai baju seger. Warnanya adalah orange, kombinasi warna hitam ya. Tentu perpaduan yang luar biasa. Kalau narasumber saya yang satunya, Pak Choi ini cukup menjawa. Waduh, saya nggak ngerti pakai istilah apa. Batik tapi kelihatan elegan juga ya. Kalau saya mah standar orang kantoran ya pakaiannya itu aja. Tapi ya, itu luar biasa karena apa yang kita pakai itu menjadi karakter kita dan juga menjadi first impression untuk setiap orang yang ingin bertemu kita. Semuanya sehat, luar biasa para narasumber. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sibuk saja ya Pak Choi dan Bu Titis dengan aktivitasnya masing-masing. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Mas Andre. masih bisa berbagi lah dengan teman-teman semua. Mas Andre kayaknya ini ya outfitnya mewakili suasana pagi yang ceria, jadi Begitu seperti ya. di rumah langit kayaknya ya. Jadi Mas Andre. seperti yang Anda lihat, pakaian saya adalah rancangan dari Jember Fashion Carnival daun-daun gitu ya. Oh enggak. Bisnis lancar, Bapak? Masih menjalani WFH atau sudah mulai ngantor? Sudah ngantor Mas Andre. Jadi kalau turun pasti ya, cuma kita harus tetap survive dan alhamdulillah masih bisa jalan. Yang nggak pernah ada sepinya nih Bu Titis. Pandemi malah banter ini. Konsultasi online-nya udah sampai over nolak jadwal ya. Alhamdulillah, semakin banyak yang perlu dibuat hilang stresnya gitu saat ini.
Nah, justru Itulah keberadaan Anda-Anda berdua seperti ini itu cukup menjadi solusi bagi masyarakat luas gitu ya. Karena mereka butuh apa? Feedback, masukan dan juga tahu solusinya tapi nggak kepikiran harus bagaimana cara mengeksekusinya. Itu yang akan kita bahas hari ini sahabat sonora di topik bahasan kita yang luar biasa. Tapi tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan dulu narasumber tamu kita. Tadi sudah saya informasikan jabatan beliau dan juga ada sisi menarik dari beliau juga yang belum perlu saya informasikan pada Anda. Prestasi di bidang parenting, Pak Choi ini sahabat adalah manajemen SDM di perusahaan yang dengan melihat latar belakang keluarga. Ini cukup menarik. Karena banyak sekali ya manajemen SDM di perusahaan itu ya orientasinya hanya untuk perusahaan tanpa membuat kombinasi yang balance antara pekerjaan dan juga kehidupan berkeluarga ya. Eh, Topiknya hari ini cukup melek. Dalam artian, dari judulnya ini kayak ceritanya dramatis banget nih. Dendam anak terhadap orang tuanya gitu kan. Tapi itu fakta loh ya. Terjadi betul. memang ya. Baik, itu yang ada yang akan kita buka wawasan kita semua sahabat sonora tentang mengapa anak sampai membenci orang tuanya sendiri. Kenapa itu sampai terjadi ada anak melawan ortunya. Dari sisi religius nanti akan ada segmen bahasan dari konsep Islam bagaimana sifat orang tua yang dibenci oleh Rasulullah bagi kita yang beragama muslim tentu ini akan menjadi penyegar untuk menambah wawasan dan ingatan kita ya dan bagaimana juga cara menjauhkan anak dari perilaku balas dendam nanti akan kita bahas di sepanjang obrolan ini. Baik, kita langsung ke obrolan saja ya. Bu Titis, saya sudah memperkenalkan narasumber tamu. Kita mulai obrolan kita dari mana nih Bu Titis enaknya? Ya, baik. Mas Andre dan juga pendengar sonora yang ada di rumah, narasumber kali ini itu ekspertis di bidang sumber daya manusia. Nah, hal yang unik adalah talent-talent atau karyawan yang beliau interview atau memutuskan ini bisa diambil atau enggak, promosi atau enggak, itu berdasarkan latar belakang keluarga. Kenapa? Karena sudah pasti mereka itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Choi, ada sesuatu yang tidak dilihat oleh HRD yang lain. Nah, itu yang bisa dilihat oleh Pak Choi bahwa latar belakang itu sangat mempengaruhi kinerja sebenarnya, gitu. Kita akan mulai dari hal apa sebenarnya yang mendasari Pak Choi untuk membuat ini menjadi salah satu regulasi dalam perekrutan ataupun ya. betul. Karena sebenarnya begini, yang dimaksudkan dendam pada tema kita kali ini bukan hanya dendam-dendam yang sifatnya itu fundamental loh Mas Andre dan juga Sonora. Mungkin pendengar Sonora, enggak aku baik-baik kok sama anakku, nggak mungkin lah aku jadi orang tua yang durhaka gitu ya. Bukan, ini bisa jadi hal-hal yang simple seperti dendam terhadap cueknya orang tua. Orang tua cuek itu ternyata membuat dendam anak loh. Oke, Pak Choi, mungkin kita bisa dimulai dari seberapa pentingnya ini berpengaruh terhadap masa depan seseorang ketika punya latar belakang keluarga yang ada sedikit rasa dendam anak pada orang tuanya. Silakan Pak Choi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi sahabat parenting Radio Sonora FM. Tidak perlu menggunakan pisau untuk melukai anak kita. Cukup abaikan, maka lukanya akan membekas hingga dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Yakin. Di sini dalam mendidik anak, saya teringat puisi fenomenal sepanjang sejarah dari seorang pendidik dan ahli konseling keluarga yang bernama Dorothy Launoy asal Amerika Serikat. Dengan judul puisi beliau, Children Learn What They Live, bahwasanya anak-anak belajar dari kehidupan mereka. Yang kurang lebih isi puisinya adalah, jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Dan jika anak dibesarkan dengan cemoohan, maka yang beliau pelajari adalah menjadi rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, dia akan belajar menyesali diri. Lalu kebalikan dari cara membesarkan anak yang kurang baik itu adalah
jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Dan jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar menaruh kepercayaan kepada orang lain. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia akan belajar menyenangi dirinya sendiri. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka yang akan muncul adalah anak itu akan menemukan cinta dalam kehidupan. Saya hadir di sini ingin berbagi dengan sahabat Sonora semua, agar insya Allah kita bisa menjadi orang tua yang semakin dicintai anak-anak kita. Tema yang akan saya bahas tentang dendam anak terhadap orang tua. Kok bisa? Ternyata banyak juga kasus itu di lapangan. Yang saya angkat ini realita. Memang saya sendiri belum bisa dikatakan sebagai orang tua yang sukses, tapi saya akan bercerita tentang pengalaman yang saya alami, realita. Jadi setidaknya nanti kita akan membahas 4 hal yang tadi disampaikan Mas Andre, yaitu mengapa anak bisa membenci orang tuanya sendiri, penyebab anak melawan orang tuanya, kemudian sikap orang tua yang dibenci oleh Rasulullah, dan yang terakhir mungkin 5 cara agar anak kita terhindar dari sikap balas dendam. Berbicara mengenai realita anak yang salah didik istilahnya, memang akan sangat berpengaruh terhadap dirinya kelak di masa dewasa dan juga baik di sekolah, kampus maupun di dunia kerja. Salah satunya contohnya anak yang dididik dengan keras saat kecil, maka di perusahaan, di tempat kerja, dia akan cepat emosi dan akhirnya hubungan dengan rekan kerja dan juga atasan juga akan sulit untuk bekerja sama. Itu salah satu contohnya. Maka menjadi orang tua berarti harus belajar dan mengajar seumur hidup. Hal ini karena kita harus mengasuh anak sesuai dengan zaman yang senantiasa berubah, dinamis. Kalau mungkin dulu kita dibesarkan versi baby boomers, nah sekarang kan sudah saatnya milenial nih, di mana anak kita sudah sangat kreatif, bahkan mungkin mohon maaf tanda petik pikirannya liar. Karena anak-anak sekarang begitu mudahnya mendapatkan informasi di luar. Tinggal klik di gadget, bisa mengakses di mana saja. Inilah fungsi orang tua untuk lebih care dalam memfilter informasi-informasi dan pengaruh yang masuk kepada anak itu sendiri. Jangan sampai anak kita nanti dididik oleh informasi yang tidak jelas, dididik oleh orang luar yang pengaruhnya mungkin tergantung kesukaan anak. Ada mungkin dia sukanya nonton WWF ya, gulat. Dulu kan sempat ada kasus tuh anak-anak yang sampai membunuh temannya. Kan ngeri itu. Fungsi orang tua adalah kepedulian, care, jangan cuek. Itu intinya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sayangnya tidak semua orang tua menyadari hal ini, sehingga respon para orang tua juga berbeda-beda dalam memaknai perubahan yang terjadi. Di antaranya sikap orang tua yang ada yang ignorant, jadi mengabaikan terhadap perubahan perilaku maupun perubahan kondisi. Jadi ya sudahlah, yang penting saya gini. Jadi dia tidak mau mengikuti perubahan yang terjadi. Mungkin yang kedua ada yang sudah mulai aware. Dia nyadar bahwa kondisi sekarang ini berubah, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, cuma nyadar aja. Dan yang ketiga ini sudah mulai mengadaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan. Dia mulai cari-cari informasi untuk belajar, memahami karakter anak yang sekarang, dan juga bagaimana cara menangani itu. Seperti mungkin sahabat-sahabat Sonora sekarang yang menyimak parenting, ini salah satunya kan orang tua yang sudah mulai adaptasi dengan
belajar parenting untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Karena Mhm. memang fungsi kita sebagai orang tua harus belajar seumur hidup, gitu ya. Mhm. Betul Dan betul. orang tua, betul ya. Yang terakhir, orang tua yang sudah mengakselerasi perkembangan ini. Jadi dia selain mengikuti, dia juga bisa mengantisipasi kondisi yang kemungkinan terjadi di masa depan. Dia Mhm. cepat belajar dan juga bisa mengantisipasi kemungkinan yang akan ditimbulkan dari perubahan-perubahan yang ada ini. Baik. Tergantung kita sekarang mau merespon bagaimana perubahan ini. Namun dari semua respon kita itu pasti ada konsekuensinya, Mas Andri. Betul, Bu Baik. Tisya. Baik. Hmm. Pak Choi, cukup menarik apa yang Anda jelaskan tadi, termasuk juga pemaparan awal tadi juga dari Ibu Titis. Saya nggak habis pikir ada anak yang sampai dendam ke orang tuanya. Tapi kenyataannya ada juga beberapa tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak ini juga bermotif balas dendam yang dia sudah simpan sejak kecil sampai dia dewasa gitu ya. Bisa dijelaskan kepada kami semua Pak Choi, faktor-faktor apa saja sih yang sampai terlintas anak ini punya rasa itu ke orang tuanya Pak Choi? Oke, Mas Andri. So, jika kita peduli dengan perubahan